kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan nama saya Masabri Alifa, NPM 2001011063, Pendidikan Agama Islam dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Pengertian yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Paragraf yang baik minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan. B. Struktur paragraf. Yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri dari transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang ketiga yaitu paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan yang terakhir paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. C. Unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama, yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau sistem dari keseluruhan paragraf. Unsur ini biasanya berisi masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan para pembacanya. Yang kedua, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama merupakan kalimat umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung, yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Yang keempat, transisi atau konjungsi. Ini adalah ada dua kemungkinan untuk menggunakan konjungsi, yaitu yang pertama ada konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Yang kelima, penegas. Ini memiliki fungsi yaitu untuk menambah daya tarik paragraf. Yang D. Syarat-syarat paragraf. Ada kesatuan atau unity, yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Yang kedua, kepaduan koherensian. Ini terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan dapat dimengerti. Yang ketiga, kelengkapan suatu paragraf jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. E. Teknik pengembang paragraf. Yang pertama ada secara alamiah, yaitu urutan ruang dan urutan waktu. Yang kedua, klimaks dan anti klimaks. Yang ketiga, umum dan khusus. F. Macam-macam paragraf. Ada paragraf deduktif, paragraf indukatif, dan paragraf dedukatif. Paragraf tersebar yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebut pada keseluruhan paragraf. Jadi intinya paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok atau satu pemikiran pokok. Dalam penyampaian pemikiran pokok dengan mudah agar paragraf-paragraf secara tersusun secara sistematis dan logis, diperlukan sejumlah unsur pendukung, yaitu transisi kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Itulah tadi penyampaian dari saya tentang paragraf. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.